menerima SPDP. Banyak wartawan yang tanya, bagaimana reaksi Fadel? Maka jawabannya, reaksi Fadel sebagai anak muda, sebagai orang yang barangkali belum begitu matang, jawabannya dia sedikit berontak. Berontak dalam pengertian apa? Dia langsung video call saya. Bahkan ketika kami rapat Zoom, via Zoom, karena saya sedang berada di luar kota, beliau mengatakan kepada saya, Om, saya bersumpah, saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Tapi kenapa bisa naik sidik? Saya jelaskan, naik sidik itu penyidik sudah memiliki 2 alat bukti terkait laporan NM. Terus saya jadi tersangka dong. Saya bilang belum tentu. Kalau tersangka gimana Om? Cerita enggak? Ini saya cerita padanya. Saya bilang kalau ditahan tergantung pasal yang disangkakan apa. Itu teman ya. Karena ada 2. Pertama, dugaan pelecehan seksual atau kekerasan seksual anak di bawah umur, atau melakukan hubungan intim terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, atau dengan kekerasan. Yang kedua, dugaan aborsi. Kalau aborsi 4 tahun. Apakah dapat ditahan? Sangat subjektivitas oleh penyidik. Tapi kalau tersangkanya masuk pada kekerasan seksual anak di bawah umur, maka ancaman hukumannya 15 tahun, maka lebih memungkinkan untuk ditahan. Terus dia tanya, kalau saya tidak melakukan bagaimana? Maka saya katakan, jawaban saya kita lihat perkembangan lebih lanjut. Ketika nanti Fadel diperiksa, kita akan tanya, kita akan lihat apa bukti yang dimiliki oleh penyidik. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana respon dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, dari Bapak Kasat Reskrim Kapolres Metro Jakarta Selatan. Karena saya sudah berkomunikasi baik melalui chat WA, baik melalui surat kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Saudara atau Bapak Kombes Pol Ade Rahman, dan juga Kasat Reskrim AKBP Gogo Galesu. Poinnya adalah kami menginginkan dilakukan gelar perkara khusus. Jadi gelar perkara khusus ini bukan sesuatu yang haram. Gelar perkara ini sesuatu yang menjadi sebuah keniscayaan ketika kita melihat ada perdebatan hukum yang menurut kita akan berimplikasi, bisa saja berimplikasi penerapan hukum yang keliru terhadap seseorang yang dilaporkan. Surat kami juga sudah masuk ke Polda Metro Jakarta. Apa itu? Untuk juga meminta lakukan gelar perkara, agar gelar perkara ini benar-benar terang benderang. Kenapa begitu? Karena kami sudah datang ke Kementerian PPA, kami minta agar safe house itu benar-benar independen. Berikutnya, kenapa kami minta agar dilakukan gelar perkara? Karena kami selalu dapat informasi dari Fadel, Om, saya tidak melakukan itu, dan saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh NM di media atau pengacaranya bahwa ada pengakuan yang diduga datangnya dari LM atau Loli, dia sangat yakin bahwa tidak mungkin Loli menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang saya lakukan kepada dia. Karena itu dia minta agar berhadap-hadapan, apakah ketika gelar perkara ataupun ketika konfrontir. Kan kita tidak berdua saja. Ada kami kuasa hukum, ada Fadel, ada keluarganya, ada NM sebagai ibunya LM, ada juga kuasa hukumnya, ada juga omnya, dan ada penyidik di situ, dan ada mewakili propam, ada mewakili wasit, ada mewakili wasit, semua lengkap, supaya terang benderang masalah ini. Saya juga kaget kemarin pengacaranya bilang dia akan berangkat ke luar negeri, gitu ya, begitu. Saya
lihat sekarang wartawan ini, kalian ini sudah lebih banyak poskonya di Polres. Nah, tiap hari ada berita baru di sana. Jadi apa yang saya lihat, bahwa dia bilang ada informasi dari luar negeri yang menguatkan keterangan dari data yang mereka punya. Nah, ini bagi saya ya, saya duga ini bisa jadi upaya untuk mengimbangi apa yang kami lakukan. Saya tidak pernah cari-cari orang, apakah apakah Ibu JF itu ada, dan itu harus diperiksa oleh Korea. Nggak bisa karena dia tahu cerita itu. Kita nggak boleh berkutat dong pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Loh, sebelum April, Maret itu emang mana dia? Nggak bisa. Itu harus ada rangkaian yang harus kita lihat. Jadi hukum itu nggak bisa sepotong-sepotong.